Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sabani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Profesor Aswin mengadakan kick-off meeting yang digelar pagi tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 28 Januari 2021. Melalui kegiatan kick-off meeting tersebut juga melibatkan Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur yang diadakan secara virtual dengan membahas 3 program prioritas dalam perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2023. 3 di antara program prioritas tersebut, yang pertama adalah terkait dengan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dan kedua adalah penjabaran perubahan RPJMD ke dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pendanaan pembangunan. Demikian hal yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya di acara kick-off meeting bersama dengan Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur melalui virtual. Selama ini memang terjadi, sudah ada namanya program penggunaan dana CSA yang dilaksanakan oleh kabupaten kota di Kalimantan Timur, misalnya dari Kutai Kartanegara, kemudian di Kutai Timur dan sebagainya. Tapi ini kita akan bahas supaya lebih seragam dan juga kita akan membuktikan kepada para pengusaha yang menjadi sumber pembiayaan masyarakat lingkungan ini bahwa ada jelas terlihat terdokumentasi dengan baik. Kedua, target pendanaan pembangunan sebesar 32 triliun bukan hanya dari PAD murni Kalimantan Timur, tetapi juga termasuk penerimaan daerah dari kabupaten kota. Oleh karena itu perlu dukungan dari kabupaten kota untuk berinovasi meningkatkan PAD-nya. Jadi ini yang perlu diberikan sebuah penekanan agar pemahaman masyarakat ketika disusun awal RPJMD ini seolah-olah PAD itu 32 triliun. Jadi maksudnya itu adalah penerimaan daerah dalam hal kepentingan pembangunan dari berbagai sumber. Sumber dari mana? Sumbernya dari dana APBD sendiri, penerimaan daerah asli, kemudian dari APBN, kemudian dari dana-dana investasi, proyek-proyek pembangunan khusus, dan sebagainya, termasuk proyek-proyek pembangunan strategis nasional. Kira-kira seperti itu ya. Ketiga, penetapan Kaltim sebagai pilot project program FCPF Carbon Fund, yaitu pengutamaan pembangunan ekonomi hijau agar menjadi perhatian untuk dapat dituangkan dalam dokumen RPJMD provinsi dan kabupaten kota, karena program ini dapat didukung atau mendukung peningkatan pendanaan pembangunan daerah. Usai kegiatan kick-off meeting tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur M. Sabani dalam keterangannya kepada awak media bahwa dengan adanya wabah pandemi COVID-19, hal tersebut yang menyebabkan beberapa penurunan aktivitas perekonomian dan dampak lainnya. Pertama, memang kita harus melakukan penyesuaian karena adanya pandemi COVID ini ternyata menyebabkan beberapa penurunan aktivitas perekonomian dan dampak-dampak ikutan lainnya, sehingga target-target utama secara makro itu mengalami perubahan. Oleh sebab itulah kita perlu melakukan review beberapa hal untuk nantinya menjadi acuan sampai dengan 2023. Bersamaan review ini juga kita berharap semua daerah-daerah yang akan nanti mempunyai pimpinan daerah baru itu juga menyusun RPJMD yang tersinkronisasi dengan review RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini. Lebih lanjut ditambahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kaltim Profesor Aswin juga menyebutkan bahwa terjadinya perubahan RPJMD Provinsi Kaltim karena akibat dampak COVID-19 yang berkepanjangan.
dan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Jadi perubahan RPJMD kita ini itu ada berbagai hal yang menjadi alasan. Yang pertama, peraturan presiden yang berkaitan dengan RPJMN, di dalamnya itu ada tentang pemindahan ibu kota negara. Itu dulu yang pertama. Karena pemindahan ibu kota negara ini dampaknya terhadap daerah kita itu pertama tata ruang kita. Yang kedua, gula-gula IKN ini ternyata membuat banyak orang ingin berinvestasi di Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu ini satu hal yang penting untuk kita melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, akibat daripada COVID ini itu kita terjadi resesi global maupun nasional. Kita perhatikan termasuk di daerah kita ini, kita direfocusing anggaran dan sebagainya, otomatis target-target kita di tahun 2020 kemarin itu tidak mungkin tercapai dengan dana yang demikian. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi agar tidak disebut bahwa kita ini tidak bisa mencapai target dan sebagainya. Nah, kita berusaha itu. Kemudian selanjutnya dari acara kick-off meeting di kantor Gubernur Kalimantan Timur, tim GA TV Kaltim, Akbar mengabarkan.